Selamat datang di acara Ngopi Sehat pagi ini, teman-teman. Aku Raka, dan hari ini kita akan bicara soal sesuatu yang bisa menentukan hidup atau mati hanya dalam satu tegukan di pagi hari. Bayangkan, bangun pagi merasa segar, lalu bruk, tiba-tiba tangan mati rasa, mulut sulit bicara. Stroke menyerang tanpa peringatan. Seram kan? Aku sendiri jadi makin cemas soal kebiasaan pagi orang tuaku. Apakah yang mereka minum tiap hari diam-diam memicu bencana? Hari ini, kita akan bongkar bersama jawabannya. Dan tentu saja, kita nggak sendirian. Sudah hadir di studio, wanita luar biasa yang sudah 30 tahun mendedikasikan hidup untuk kesehatan orang tua Indonesia. Beliau adalah Dieter Siti Setiati, spesialis geriatrik top, sekaligus penulis buku Sehat di Usia Emas, dan penggagas program nasional Alzheimer pertama di Indonesia. Selamat pagi, Dr. Siti. Selamat pagi, Mas Raka. Terima kasih atas undangannya. Saya ada di sini karena saya ingin menyelamatkan lebih banyak nyawa. Terlalu banyak pasien saya datang terlambat lumpuh, kehilangan bicara, bahkan tidak bisa mengenali keluarganya. Padahal, semua itu seringkali bisa dicegah. Hanya dengan satu keputusan kecil di pagi hari. Wah, deg-degan ya dengarnya. Jadi, pagi yang tampak biasa bisa menyimpan ancaman besar? Betul sekali. Mas Raka, stroke tidak selalu datang dari penyakit yang berat. Kadang hanya karena minum sesuatu yang salah di waktu yang salah. Dan lansia, sayangnya, adalah kelompok paling rentan. Bapak Ibu, ini serius banget. Tapi sebelum kita lanjut, kamu lagi nonton dari mana nih? Makassar, Cirebon, Samarinda, atau mungkin dari desa kecil di Kalimantan Tengah? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca, dan aku usahakan balas satu persatu. Dok, tadi dokter bilang stroke bisa datang dari hal yang kelihatannya sepele. Bisa dijelaskan lebih rinci apa yang sebenarnya terjadi di tubuh kita? Tentu, Mas Raka. Banyak orang bangun pagi dengan semangat, lalu langsung minum kopi instan manis, tidak minum air putih dulu, atau bahkan melewatkan sarapan. Tanpa sadar, mereka menumpuk beban pada jantung dan otak yang sudah menua. Darah jadi kental, tekanan naik, pembuluh menyempit. Ini resep bencana, Mas. Waduh, saya sendiri suka langsung ngopi habis bangun. Harusnya minum air putih dulu ya. Betul sekali. Tapi kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari kebiasaan yang paling banyak saya temukan pada pasien saya, minum kopi instan manis di pagi hari. Kopi instan itu teman sejuta umat ya. Apalagi yang sachet tinggal sobek seduh. Cepat, enak, murah. Itulah jebakannya Mas Raka. Banyak lansia berpikir itu aman, padahal gabungan antara kafein dan gula tinggi bisa jadi pemicu stroke diam-diam. Kafein mempercepat detak jantung. Gula bikin lonjakan glukosa, akibatnya pembuluh darah menyempit mendadak, tekanan naik, darah jadi lebih kental. Bayangkan, pembuluh darah orang tua yang sudah keras seperti selang tua dipaksa mengalirkan air dengan tekanan tinggi. Apa yang terjadi? Pika dioke. Benar. Dan itu yang sering terjadi. Stroke mendadak. Tiba-tiba tangan lemas, wajah mencong, bicara pelo. Saya masih ingat pasien saya Pak Adi, usia 68 tahun. Ceritakan dioke. Beliau minum 2 gelas kopi instan manis tiap pagi selama bertahun-tahun. Katanya, saya nggak bisa mikir tanpa kopi, Dok. Sampai suatu pagi, ia duduk di teras. Mendadak tangan kanannya tidak bisa digerakkan. Istrinya panik, dan kami temukan ada sumbatan di otaknya. Kemungkinan besar akibat tekanan darah dan kekentalan darah yang melonjak tiap pagi. Ya ampun. Jadi rutinitas yang terlihat biasa ternyata bisa berakibat luar biasa fatal. Betul. Masalahnya, karena efeknya tidak langsung terasa, banyak orang mengulang kesalahan ini setiap hari. Sampai suatu pagi, tubuhnya tidak kuat lagi. Dok, kalau begitu, apa solusi praktis untuk yang tidak bisa lepas dari kopi? Saya tidak melarang kopi, tapi ganti jadi kopi seduh tanpa gula atau tambahkan susu rendah lemak. Gunakan kayu manis kalau ingin rasa manis itu alami dan bahkan membantu menstabilkan gula darah. Dan batasi maksimal 1-2 gelas per hari.
Yang lebih penting, minum air putih dulu sebelum apapun, itu harus jadi prioritas pertama. Aku setuju, Dok. Mulai besok aku bakal ubah urutan pagiku. Air putih dulu, baru yang lain. Tapi sebelum lanjut, aku mau tanya dulu ke penonton. Siapa di sini yang pagi-pagi langsung ngopi tanpa air putih dulu? Coba tulis, saya ngopi duluan di komentar. Jeda sebentar. Ini penting banget loh. Kebiasaan kecil ini bisa menentukan hidupmu 10 tahun ke depan. Dan untuk yang merasa belum telat, saya minta satu janji kecil. Tulis di komentar, saya siap minum air putih dulu setiap pagi, karena dari situlah perubahan dimulai. Dok, barusan kita bahas kopi instan manis. Tapi saya dengar, banyak orang tua juga suka bilang, saya nggak lapar pagi-pagi, jadi nggak usah sarapan. Itu gimana, Dok? Itu salah satu mitos yang paling saya khawatirkan. Banyak lansia merasa enteng tanpa sarapan. Tapi sebenarnya, otaknya sedang kehabisan bahan bakar. Setelah tidur selama 7-8 jam, tubuh berada dalam kondisi defisit energi dan cairan. Bagi orang muda, tubuh masih bisa menyesuaikan. Tapi, pada lansia, efeknya bisa berbahaya sekali. Kok bisa, Dok? Apa yang terjadi saat mereka melewatkan sarapan? Saat tidak sarapan, kadar gula darah tetap rendah. Otak kekurangan glukosa. Tubuh pun melepaskan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Nah, hormon ini yang bikin pembuluh darah menyempit, tekanan darah naik, dan sirkulasi jadi tidak stabil. Bayangkan, pagi-pagi pembuluh darah yang sudah rapuh dipaksa menahan tekanan dari dalam, bisa pecah, bisa tersumbat. Waduh, jadi bukan cuma soal lapar atau kenyang ya, tapi soal kestabilan tubuh. Betul, saya pernah menangani pasien, namanya Ibu Ratna, usia 72 tahun. Beliau tiap pagi langsung beraktivitas, menyapu halaman, nyiram tanaman, tanpa sarapan. Katanya, saya merasa lebih ringan. Suatu pagi ia merasa pusing hebat, pandangan berkunang-kunang, dan hampir jatuh. Setelah kami periksa, ternyata ada hambatan sementara aliran darah di otak. Itu gejala yang disebut TIA transient ischemic attack. Dan penyebab utamanya melewatkan sarapan. Ya Allah, jadi cuma karena skip sarapan, bisa hampir stroke ya? Bukan hampir, Mas Raka. Itu sudah peringatan dari tubuh. Kalau tidak berubah, serangan berikutnya bisa permanen. Jadi solusinya, walau nggak lapar, tetap harus makan pagi? Benar, tidak harus berat. Sarapan ringan, bergizi, dan mudah dicerna. Contohnya, semangkuk oatmeal dengan pisang, telur rebus dan roti gandum, atau tempe goreng kering dengan nasi kecil dan sayur hangat. Wah, itu makanan kampung banget, ya. Tapi justru yang alami itu yang paling aman, ya. Justru itu, kita sering tertipu oleh iklan yang menawarkan superfood, padahal tempe di pasar lebih kaya protein dan serat alami. Kita pikir sederhana, tapi justru itu penyelamat jantung dan otak kita. Aku jadi penasaran, di antara penonton, siapa yang sering tidak sarapan? Tulis di komentar ya. Saya sering skip sarapan. Tapi setelah dengar cerita Ibu Ratna tadi, apakah kamu siap berubah? Saya harap Bapak Ibu yang nonton mau menulis komitmen kecil, saya siap sarapan setiap pagi walau sedikit. Karena dari situ, aliran darah Anda akan lebih stabil, otak lebih fokus, dan tubuh lebih kuat hadapi hari. Dan bisa jadi itu alasan kenapa kita masih bisa jalan-jalan pagi bareng cucu ya, Dok? Tepat sekali, Mas Raka. Hidup sehat bukan tentang diet ekstrim, tapi soal konsisten menjalankan kebiasaan kecil yang benar. Dok, kita udah bahas kopi dan sarapan. Sekarang saya ingin tanya soal jus. Banyak orang tua saya lihat suka minum jus jeruk kemasan di pagi hari. Kelihatannya sehat, segar, penuh vitamin. Itu aman nggak, Dok? Itu salah satu jebakan yang sangat umum, Mas Raka. Banyak yang mengira jus kemasan itu menyehatkan, padahal sebagian besar adalah bom gula cair tanpa serat. Apalagi diminum saat perut kosong. Efeknya, gula masuk terlalu cepat ke darah, lonjakan glukosa, dan tekanan darah langsung terjadi. Dan pada lansia, hal ini bisa memicu kerusakan serius pada pembuluh darah otak. Tapi kan di kemasan tertulis 100% jus asli, tanpa pemanis buatan dan sebagainya. Itu gimana, Dok? Label memang bisa menyesatkan. Jus 100%, sekalipun
seringkali sudah melalui proses penyaringan yang menghilangkan serat alami buah. Yang tersisa hanya cairan manis. Dan ketika serat hilang, gula diserap terlalu cepat. Bayangkan, seperti membuka keran deras ke dalam selang tua, dindingnya bisa retak. Aduh, analoginya ngeri banget. Jadi jus jeruk pagi-pagi itu bukan penyegar, tapi bisa jadi pemicu stroke? Betul, saya punya pasien, namanya Pak Johan, usia 65 tahun. Setiap pagi, ia meminum segelas besar jus jeruk kemasan. Ia pikir itu lebih baik daripada kopi. Setelah beberapa tahun, ia mengalami stroke ringan. Dan saat kami evaluasi, salah satu faktor pemicunya adalah lonjakan tekanan darah akibat gula dari jus tersebut. Jadi bukan cuma soal diabetes ya, tapi juga soal tekanan darah dan pembuluh darah? Tepat sekali. Jus buah tanpa serat itu mempercepat peradangan pembuluh darah dan dalam jangka panjang mempercepat proses aterosklerosis, penyempitan pembuluh darah. Sebuah studi dari Harvard menunjukkan bahwa konsumsi jus manis rutin dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke hingga 21%, terutama pada orang usia di atas 55 tahun. Kalau gitu dok, apa alternatifnya? Kan tetap ingin ada rasa segar di pagi hari. Solusinya sederhana. Kalau mau minum jus, buat sendiri di rumah. Blender buah segar seperti pisang, pepaya, atau mangga dengan sedikit air tanpa tambahan gula. Tambahkan biji chia atau biji rami flaxseed untuk meningkatkan kandungan serat. Tapi lebih baik lagi, makan buah utuh karena seratnya lengkap dan membantu memperlambat penyerapan gula. Jadi, kita pikir jus jeruk itu sahabat pagi, padahal bisa jadi musuh dalam gelas, ya? Benar, kita pikir sehat, padahal tersembunyi ancaman dalam setiap tegukan. Tapi ingat, bukan berarti tidak boleh minum jus sama sekali. Tapi pastikan jus itu alami, tanpa tambahan, dan tidak jadi kebiasaan setiap pagi. Air putih dan buah utuh jauh lebih menenangkan jantung dan otak kita. Saya jadi ingin tahu, siapa di sini yang tiap pagi minum jus kemasan? Coba tulis di komentar. Saya minum jus sakit tiap pagi. Dan yang mau berubah, tulis. Saya pilih buah utuh mulai besok pagi. Itu langkah kecil yang menyelamatkan. Kita tidak butuh mahal atau rumit. Kadang yang kita perlukan cuma pisang dari pasar dan segelas air putih dari teko rumah. Dok, satu lagi yang bikin saya penasaran. Belakangan ini banyak iklan minuman energi dan olahraga. Katanya bikin tubuh lebih segar, lebih kuat. Banyak lansia juga mulai ikut-ikutan minum itu sebelum olahraga pagi. Aman gak sih? Itu pertanyaan yang bagus, Mas Raka. Dan sayangnya, jawabannya tidak aman. Untuk tubuh orang tua, minuman energi dan olahraga justru bisa jadi bom waktu. Serius, Dok? Bukannya itu justru membantu tubuh lebih bertenaga? Di permukaan, iya. Tapi kita harus lihat apa yang terkandung di dalamnya. Minuman energi biasanya berisi kafein dosis tinggi, asterisk gula, asterisk sodium. Stimulan seperti taurin atau guarana, kombinasi ini memicu. Detak jantung makin cepat, tekanan darah melonjak, pembuluh darah menyempit. Bayangkan jantung tua yang dipaksa bekerja seperti mesin balap. Apa yang terjadi? Ya, bisa rusak dok, jebol. Tepat. Saya ingat sekali pasien saya Pak Surya, usia 63 tahun. Beliau suka bersepeda pagi. Semangat. Tapi sebelum gowes, ia rutin minum minuman energi. Katanya biar melek dan kuat. Satu pagi, saat di tengah jalan, ia tiba-tiba pingsan. Setelah pemeriksaan, kami temukan penyumbatan pembuluh darah otak. Kemungkinan besar karena gabungan antara dehidrasi, tekanan darah tinggi, dan efek stimulan dari minuman itu. Padahal kelihatannya Pak Surya itu aktif dan sehat, ya? Betul. Banyak lansia aktif tapi tetap rentan karena tubuh mereka sudah tidak seelastis dulu. Minuman energi itu diuretik, artinya membuat tubuh kehilangan cairan. Dehidrasi akan membuat darah jadi lebih kental. Dan pembuluh darah tua tak mampu mengalirkan darah kental dengan lancar. Kalau minuman olahraga, seperti yang untuk atlet, itu aman nggak? Banyak juga yang salah paham soal itu.
Minuman olahraga memang dirancang untuk orang muda yang berolahraga intens, bukan untuk lansia jalan santai di taman. Minuman ini tetap mengandung natrium tinggi dan pewarna buatan. Untuk lansia dengan tekanan darah tinggi, tambahan natrium itu bisa memperparah kondisi. Luar biasa ya. Banyak hal yang kelihatannya sehat, tapi ternyata menyesatkan. Makanya saya bilang, jangan tertipu iklan. Baca label. Kalau daftar bahannya panjang dan susah dibaca, itu tanda banyak zat kimia tambahan. Jadi solusi paling aman untuk orang tua yang ingin punya energi pagi itu apa, Dok? Minum air putih hangat, bisa tambahkan perasan lemon dan sedikit garam Himalaya. Itu sudah cukup untuk menggantikan elektrolit dan menghidrasi tubuh secara alami. Dan makan buah segar seperti pisang atau pepaya itu lebih baik daripada 1 botol minuman energi mahal. Wah, kita pikir perlu beli sesuatu yang mahal untuk sehat, padahal cukup dari dapur rumah ya, Dok? Betul. Dan jangan lupa, air putih adalah sahabat terbaik tubuh kita, terutama pagi hari. Ingat, minuman warna-warni belum tentu membawa manfaat. Kadang justru menyembunyikan bahaya yang tak terlihat. Teman-teman, siapa yang pernah minum minuman energi atau olahraga? Tulis di komentar. Saya pernah minum itu. Dan kalau kamu siap berhenti, tulis. Saya pilih air putih hangat mulai sekarang. Itulah awal perubahan. Kita tidak bisa mengubah usia, tapi kita bisa mengubah kebiasaan. Dok, dari semua kesalahan pagi yang sudah kita bahas, mana yang paling sering dokter temukan pada pasien? Tanpa ragu tidak minum air putih setelah bangun tidur. Dan ironisnya, ini juga yang paling sering diremehkan. Banyak lansia langsung minum kopi, teh, atau jus. Tapi tidak minum air putih sama sekali. Kenapa ini bisa berbahaya sekali, Dok? Setelah tidur selama 7-8 jam, tubuh kita kekurangan cairan. Tanpa asupan air, darah menjadi lebih kental, aliran darah melambat, dan oksigen ke otak berkurang. Dalam kondisi ini, risiko terbentuknya gumpalan darah meningkat drastis. Bayangkan seperti mesin tua yang dinyalakan tanpa oli dulu ya. Persis. Komponen akan cepat aus dan kerusakan bisa terjadi kapan saja. Begitu pula tubuh kita. Jika darah kental dipompa melalui pembuluh yang sudah tidak fleksibel, jantung dipaksa kerja keras, dan otak bisa kehilangan pasokan darah secara tiba-tiba. Pernah ada kasus nyata, Dok? Banyak. Salah satunya Pak Rahmat, usia 70 tahun. Beliau punya kebiasaan langsung minum kopi tiap pagi tanpa air putih sama sekali. Satu pagi, ia merasakan sakit kepala hebat, lalu sebelah tubuhnya melemah. Kami temukan adanya stroke ringan, dan salah satu pemicunya adalah darah terlalu kental karena dehidrasi pagi hari. Aduh, padahal cuma 1 gelas air yang terlewat. 1 gelas yang menentukan nasib seseorang. Penelitian dari Jepang menunjukkan bahwa lansia yang tidak minum air putih pagi hari memiliki risiko stroke 3 kali lipat lebih tinggi. Jadi, solusi sederhananya, Segera setelah bangun tidur, minum 1 gelas air putih suhu ruangan. Bukan air dingin karena bisa memicu penyempitan pembuluh darah mendadak. Dan jangan tunggu haus, karena pada usia lanjut, rasa haus tidak lagi jadi indikator yang akurat. berarti harus jadi rutinitas ya. Seperti sikat gigi, tapi ini sikat pembuluh darah. Saya suka itu, Mas Raka. Sikat pembuluh darah. 1 gelas air putih bisa bantu melancarkan sirkulasi, menjaga tekanan darah stabil, dan memberi otak asupan cairan yang dibutuhkannya. Teman-teman, aku mau tahu, siapa yang belum minum air putih langsung setelah bangun? Tulis di komentar. Saya belum minum air pagi. Dan yang mau mulai dari besok, tulis, saya komitmen minum air putih dulu setiap bangun. Itu adalah keputusan kecil yang bisa menyelamatkan masa depan Anda. Karena stroke tidak pilih waktu. Ia bisa datang saat kita sedang salat, sedang membaca Al-Quran, atau saat bercanda dengan cucu. Tapi dengan 1 langkah kecil setiap pagi, kita bisa tetap tersenyum esok hari. Betul, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kebiasaan. Tapi, setiap detik menunda berarti satu risiko mendekat. Dok, hari ini kita sudah bongkar 5 kesalahan pagi yang diam-diam bisa membunuh pelan-pelan. Saya ingin kita ulang lagi sebentar, supaya Bapak Ibu di rumah benar-benar paham dan ingat. Baik, mari kita ringkas. 1. Minum kopi instan manis,
Kombinasi kafein dan gula memicu lonjakan tekanan darah. 2. Tidak sarapan, membuat otak kekurangan energi dan pembuluh darah rentan pecah. 3. Minum jus buah kemasan. Gula tinggi tanpa serat memicu inflamasi pembuluh darah. 4. Minuman energi atau olahraga membuat jantung dan otak tua bekerja melebihi kapasitas. Tidak minum air putih setelah bangun, kesalahan paling fatal, memicu darah kental dan stroke. Semuanya terdengar sederhana, tapi justru karena sederhana, kita sering mengabaikannya. Dan karena itulah saya terus menyuarakan ini. Stroke tidak memilih waktu, tidak memberi peringatan. Ia datang saat kita sedang tertawa, saat kita merasa sehat, saat kita merasa tidak ada apa-apa. Tapi kita masih punya harapan kan, Dok? Sangat punya. Kita punya kuasa untuk mencegah stroke bukan dengan obat mahal, tapi dengan mengubah satu kebiasaan kecil di pagi hari. Bayangkan, dengan 1 gelas air putih dan sarapan ringan, Bapak Ibu bisa tetap berjalan sendiri, salat berjamaah ke masjid, menyuapi cucu, menyapu halaman tanpa takut jatuh. Bayangkan 10 atau 20 tahun lagi, kita masih bisa liburan ke Yogyakarta, naik becak bareng pasangan, duduk di alun-alun sambil makan tahu goreng. Itu semua bisa dimulai dari besok pagi kan, Dok? Tepat. Dan bukan cuma untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga yang mencintai Anda. Jangan jadi beban, jadilah berkat. Tubuh sehat adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan untuk anak dan cucu kita. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri talk show hari ini, saya mau tanya, kebiasaan pagi mana yang akan Anda ubah besok? Tulis di komentar. Aku ingin baca dan dukung satu persatu. Dan tulis juga, saya siap hidup sehat di usia emas. Karena menulis adalah bentuk komitmen. Dan komitmen hari ini bisa menyelamatkan tubuh Anda besok. Jangan lupa, bagikan video ini ke saudara, teman, tetangga. Siapa tahu, satu informasi ini bisa menyelamatkan nyawa orang terdekatmu. Klik like, subscribe, dan pastikan kamu tidak ketinggalan tips kesehatan lansia lainnya dari Dr. Siti Setiati. Terima kasih sudah menyimak dengan hati terbuka. Tetap sehat, tetap bijak, dan selalu mulai pagi Anda dengan pilihan yang benar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat dari kami semua di Ngopi Sehat pagi ini.